Apa Allah fakir? Apa Allah miskin? Apa Allah nggak sanggup mengangkat wali-wali baru? Jika Allah sanggup mengangkat 124.000 para nabi di tempat yang tidak dikira-kira orang, apalagi hanya sekedar wali. Setinggi-tinggi wali itu baru di bawah nabi paling rendah derajatnya. Jadi mudah sekali bagi Allah menciptakan seorang wali Allah, itu mudah sekali. Ini disebut manuskrip ya. Kelihatan manuskripnya? Alhamdulillah di kampus Pasca IKI saya termasuk yang pertama kali ngajar filologi ya. Jadi meneliti manuskrip dan praktek nulis tahqiq, alhamdulillah untuk mahasiswa S3 ya. Tapi habis itu kita serahkan kepada yang lain karena kita dibutuhkan untuk materi yang lain. Ini manuskrip namanya. Dulu orang ngaji pakai kitabnya seperti itu. Nggak kayak sekarang. Dulu nggak ada percetakannya, dulu yang ada khattat ya, atau nasikh, penyalin ya. Itu sebabnya kitab mesti ada sanadnya. Supaya jelas ya, ini dari siapa ya. Satu sanad naskah, yang kedua sanad ilmunya. Lalu di sini ada tambahan ya tentang akidah Imam As-Suhrawardi. Tapi ini bukan bagian dari inti kitab. Oleh karenanya kita langsung saja. Ada wasiat, ini wasiat juga bukan bagian dari kitab Awariful Ma'arif. Ini ada juga qasidah. Qasidah ini juga bukan bagian dari kitab itu. Jadi ini banyak beberapa ziyadat, ada fawaid di sini. Ini baru di halaman 149 ini kitabnya. Kita akan mengkaji kitab Awariful Ma'arif. Ini request dari Syekh Buya Yunal ya. Ini dulu pernah kita khatamkan, masih ingat? Insya Allah nanti kita ulang lagi. Makanya kopiahnya ganti lagi hitam. Cocok logi. Dulu kita ngajinya kopiah saya pakai kopiah hitam ya. Kayak Buya itulah, kopiah hitam. Siapa pengarang kitab ini? Itu pertama. Nah ini kelemahan hampir semua pesantren, hampir semua ma'had, bahkan kampus. Majelis mengkaji kitab tapi tidak mengenal si pengarangnya. Coba tanya Buya Yunal ini kan satu alma mater. Ini beda adik, cuma adiknya kadang-kadang agak suladam sama abangnya ya. Pesantrennya ya. Malah bekelahi di luar. Bekelahi secara siasah ya. Imam Sanusi, pengarang Ummul Barahim, dipelajari nggak sosoknya sebelum belajar? Enggak. Mata Nabi Syuja', fikih, matan takrib, dipelajari nggak sosoknya? Enggak. Akhirnya ihtimam, keseriusan kita untuk mengkajinya kurang. Bahwa orang yang kitab kaji ini dia wali Allah tapi dia manusia gitu. Dia manusia biasa tapi dia wali Allah. Nah, memilah-milah itu penting sekali. Contoh apalagi Fathul Mu'in ditulis oleh Al-Mali Bari. Unik, kenapa unik? Orang Hindi, orang Malibar, orang Sin rata-rata Hanafi. Kok cantol satu ini? Syafi'i. Kok bisa? Nanti ketemu kalau dikisahkan sejarahnya ketemu. Termasuk orang belajar tarekah. Orang belajar tarekah jarang menceritakan, mengisahkan tentang imamnya. Makanya kita 2 tahun suluk itu hanya membahas biografi imam. Betul nggak? Masih ingat ya? 2 tahun berturut-turut kita hanya membahas biografi imam yang kita ikuti zikir-zikirnya. Supaya orang kemudian faham bahwa imam yang kita baca wiridnya, yang kita ikuti ajarannya, yang kita ada sanad ilmu kepadanya, ini orang tapi bukan sembarang orang. Itu yang pasti ya. Baik, siapa Imam Suhrawardi? Kalau kita baca
karya Zahabi. Zahabi ini kan paling kritis sama Sufi. Paling kritis ke mazhabnya sendiri. Tapi kalau giliran dari sebelah Hanbali, dia puji-puji gitu. Itu kata muridnya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Ini siapa yang ngomong? Tajuddin As-Subki. Giliran bahas Asy'ari dikritik. Giliran bahas Hanabilah, ya tarajimnya, manaqibnya ditulis banyak-banyak. Itu kritik beliau. Tapi diteliti lagi oleh Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf, seorang mu'arrikh dari Irak ya. Dia agak pedes sih ngomongnya. Apa kata dia? Subki ini su'ul adab katanya. Tapi saya nggak yakin dia su'ul adab. Yang saya yakini Subki lebih mengenal gurunya daripada Bashar Awad Ma'ruf yang sampai sekarang masih hidup. Paham nggak maksudnya? Orang yang dia kritik itu wafatnya abad ke-8. Sekarang sudah abad ke-15. Orang yang jumpa lebih mengerti daripada orang yang tidak jumpa. Paham maksudnya? Ya. Jadi walaupun pengamat itu omongannya macam-macam ya, sebenarnya dia nggak kenal amat dengan kritik orang yang mengkritik ya. Tapi setahu saya beliau tetap ta'zim kepada gurunya Al-Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi ini menyebut pengarang kitab ini sesuai dengan judul ini. Kelihatan judulnya? Ini judul Syekhul Islam. Jadi kata dia, ini orang gelarnya Syekhul Islam. Al-Imam Al-Faqih Al-Arif Al-Murabbi. Ya. Nah, ini gelar nama kecilnya lah ya. Syihabuddin ya. Abu Hafaz Umar Al-Bakri As-Surawardi. Jadi Umar Al-Bakri ini nama tersohor dari dulu ya. Umar tapi Al-Bakri, lucu nggak? Umar tapi bukan Umari Al-Faruqi. Umar tapi zuriat Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau ini nyambung ketemu sanad silsilahnya nanti kakeknya dengan Ibnul Jauzi. Cuma beda jalur orang ini. Ini beliau mazhab Syafi'i, sedangkan Ibnul Jauzi Hanbali. Tapi apa yang sama? Yang sama adalah sama-sama jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Surawardi lebih dikit. Imam Surawardi ngikutin pamannya namanya Abu Najib As-Surawardi. Abu Najib As-Surawardi hadar rajul kan min khulafa'i Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebenarnya beliau ngambil sanad dari banyak orang. Kalau sanad tarikat Surawardi Khalwatiyah bukan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Abu Najib disebut pendiri tarikat Suhrawardiyah. Beliau diangkat kewaliannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, pengangkatannya ente nggak akan sulit terima. Cara ngangkatnya gimana? Tahu nggak? Peresmian pengangkatan Syekh Abdul Qadir kepada ada 40 wali-wali abdal saat itu diangkat jadi wali kutub. Gimana cara ngangkatnya? Kakinya ditaruh di itu kalau orang sekarang percaya nggak deh tuh gitu. Ya. Jadi wali itu diangkat oleh wali-wali besar. Ya. Nah, kita nggak percaya. Oh ada pengangkatan, dia nggak percaya. Nih saya kasih tahu. Di tanah Jawa ini mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi. Salah satu tempat yang sering diyakini tempat pengangkatan aulia itu salah satunya adalah kalau mutakhirin itu Luar Batang. Habib Luar Batang. Makanya beberapa mursyid senang ke sana kalau di hari-hari tertentu. Itu dulu, sekarang wallahu alam saya belum update lagi beritanya ya. Wallahu alam itu urusan mereka. Ente urus diri sendiri aja ya. Nggak ngerti diem. Jangan jadi bahan olong-olongan ya. Jadi bahan ongol-ongolan aja makan. Ini akibat habis makan ongol-ongol nih Bu ya. Syekhul Islam Al-Imam
Al-Faqih, Al-Arif, oh lengkap dia. Dia Syekhul Islam. Jadi yang Syekhul Islam ini nggak hanya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam itu lebih dari 1000 imam. Gelar ini tidak disukai oleh Imam Nawawi. Termasuk Imam Nawawi disebut Muhyiddin, dia nggak suka. Tapi beliau meninggal tetap ditulis. Beliau menolak, bukan mengharamkan, tapi tawaduan. Beliau sangat tawadu, ya. Seharusnya Syekhul Muslimin, seharusnya kan begitu. Jadi Syekhul Islam, kita menyebut Syekhul Islam nggak ada masalah, ya. Al-Imam, dia seorang imam, pakar. Jadi orang disebut imam itu karena pakar. Apakah imam itu dulu aja? Enggak. Sampai hari ini imam itu masih ada. Syekhuna Ali Mustafa Yaqub termasuk orang yang mempopulerkan sebutan Al-Imam kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau nyebut Hadratus Syekh, nyebutnya Al-Imam Hasyim Asy'ari. Gurunya beliau Al-Imam Mahfuz Termasi, harus begitu. Al-Imam Nawawi Bantani, Al-Imam Syekhuna Khalil Bangkalani, harus begitu, ya. Al-Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Coba kita kan, wah imam ini orang dulu aja gitu. Dan alhamdulillah ini dilestarikan oleh kawan-kawan kita, ya, di beberapa wilayah, ya. Jadi kayak guru kita Syekh Hasan itu layak disebut al-imam, ya. Al-Imam Syekh Muhammad Hasan itu. Kalau di Mesir barangkali Syekhul Azhar, Syekh Ali Jum'ah, ya. Termasuk Allah yarham yang baru meninggal, As-Sufi Al-Muhaddis Al-Adib Umar Hashim, itu layak disebut al-imam, ya. Taib. Ya. Abu Hafs ini perhatikan. Abu Hafs ini julukan untuk setiap orang yang namanya Umar. Ada yang nama Umar di sini? Enggak ada. Nah, jangan pakai julukan Abu Hafs. Jadi Abu Hafs untuk julukan siapa? Siapa? Oh, orang yang namanya Umar. Al-Bakri berarti bersanad ke nasabnya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. As-Surawardi berarti dia lahir di kampung Suhraward, ya. Artinya apa? Dia orang Persia, darah Arab. Orang Persia, darah Arab. Jadi jangan ente bilang, wah, Mujaddid ini kebanyakan bukan orang Arab. Iya, secara lisan dia bukan asli Arab, tapi secara DNA dia masih orang Arab, ya. Malah kehapus biar. Baik, kita lanjut ke masuk khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisnadina al-mutassil al-imam Surawardi, ya, dan saya mengambil tarikat Surawardiyah Khalwatiyah dari murid-murid Syekh Yasin, diantaranya Syekh Sya'rani, saudara beliau Syekh Abrar. Beliau mentalkinkan zikir kepada Al-Fakir, tarikat Khalwatiyah Surawardiyah. Beliau mengambil dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin mengambil dari pamannya, ayahnya, ya, Angku Hitam, Muhammad Isa. Kemudian juga Syekh Abdul Latif, anak dari Ahmad Khatib Minangkabau. 3 orang ini ngambil dari Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ngambil dari Bakir Syatah. Bakir Syatah ngambil dari Said Ahmad Ziddahlan. Said Ahmad Ziddahlan ngambil dari Abdullah Syarqawi. Abdullah Syarqawi ngambil dari Al-Hifni. Al-Hifni ngambil dari seperguruan dengan Syekh Saman, yaitu Mustafa Al-Bakri, ya. Dan rijal sanad ini sudah ditulis tarajimnya, biografinya oleh Syekh Zahid Al-Kautsari, ya, ada kitabnya di kita, alhamdulillah, ya, tipis, mulai dari Mustafa Al-Bakri atau Al-Hifni sampai ke atas ditulis, ya, nama-nama rawinya dan biografinya ada. Nanti lain waktu itu nanti kita bacanya di Surau Jati Kramat. Mungkin Jati Kramat nanti kita bahas itu, pengganti kitab yang sebelumnya. Karena Tarekat Samaniyah adalah cabang dari Khalwati.
Khalwati adalah cabang dari Suhrawardi. Jadi Suhrawardi itu salah satu thariqah yang paling banyak menelurkan thariqah baru. Najmuddin Kubro, Kubrawiyah juga dari Suhrawardi. Ya. Baik. Maksudnya apa tadi? Sanad talqin zikir kita dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang sekarang namanya dicatut oleh pesantren Wahabi di kampungnya Syekh Ahmad Khatib sendiri. Ya. Ente berani ngomong gitu? Ya iyalah. Ente berbohong atas nama Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau memang polemik dengan orang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, tidak Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Muzhariyah. Jadi dia juga mengambil Naqsyabandi Mujaddidi Muzhari. Tapi dia tidak mengikuti Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah. Beda. Bedanya apa? Maulana Khalid menjelaskan Rabithah itu dengan membayangkan wajah guru. Sedangkan di Muzhariyah tidak perlu membayangkan rupa guru secara detail. Tetap membayangkan guru tapi nggak perlu membayangkan mukanya Syekh Khalid. Bagi Maulana Khalid yang boleh dibayangkan hanya dia. Kalau di Muzhariyah tidak. Nah itu bedanya. Terjadi polemik, berjawab-jawabanlah mereka sampai itu konflik sampai ke negeri kita. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya sahabat plus murid, itu orang kampung kita sendiri yang juga seorang Naqsyabandi, namanya Syekh Muhammad Sa'ad. Lalu berjawab-jawaban, ya dia buat risalah ini, dia buat risalah itu. Karena dulu nggak ada YouTube, ya. Kalau dulu ada YouTube mungkin perang-perang lihat YouTube atau pakai Bahsul Masail ya. Kalau Bahsul Masail kayaknya seru itu ya. Baik. Itu jalur kita dalam tarekat Khalwatiyah ya. Samaniyah kita ya, itu nanti jalur ini juga. Kita sudah mentashih ini tapi biasa tidak semua orang yang mempelajari naskah-naskah tarekat itu pikirannya terbuka. Ya, kita sudah jelaskan bahwa sanad tarekat yang disalin Syekh Abdul Malik bin Abdul Qadim itu khata' tashif. Itu kesalahan penulisan namanya parah. Saya konfirmasi ke dulu Abu Yahya Hasan Basri, guru kami yang talkinkan dan anaknya mengijazahkan kita tarekat Samaniyah. Itu beliau mengatakan apa? Syekh Abdul Malik itu al-arif, lakin bukan faqih, bukan nahwi, bukan ahli nahu, apalagi muhaddis, apalagi mu'arrikh. Ya, tidak muhaddis, tidak mu'arrikh. Maka kesalahan menulis nama itu wajar. Ya, itu sangat wajar. Nah, sanad yang tepatnya apa? Dari Syekh Abdurrahman Kumango. Jadi sanad kita ke beliau ini, perhatikan teman-teman. Jadi Syekh Abdul Qadim, ngambil dari siapa? Abdurrahman Kumango. Abdurrahman Al-Khalidi atau Kumango As-Samani. Disebut dengan Kumango yang kita ziarah kemarin Bu ya. Syekh Abdurrahman Kumango berguru kepada Syekh Dalail di Mekah, di Madinah, namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani Al-Qadiri As-Sammani, bahkan dia punya sanad 40 thariqah. Syekh Ahmad Amin Ridwan punya guru siapa? Cicit daripada Sidi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi yang tinggal di Madinah, namanya Abdul Ghani, disebut An-Naqsyabandi. Dari jalur Naqsyabandi juga Pak. Nah, Abdul Ghani ini punya guru, ayahnya sendiri, Abu Sa'id, kawannya Maulana Khalid ya. Atau Sa'id ya, saya agak ragu sedikit, tapi saya ingat ya ini Abu Sa'id atau Sa'id anaknya. Abu Sa'id itu kawan dari Maulana Khalid. Ini ngambil dari Abdullah Dahlawi. Nyambung? Dari jalur Syekh Sama. Nah ini kan jalur Naqsyabandinya yang sebelah
Sini jalur Naqsyabandi. Jalur Samaniyah Khalwatiyahnya Abdul Ghani dari Muhammad Abid. Abid ini orang Pakistan, Sind, tapi besarnya bukan di sana. Besarnya Jazirah Arab, lama di Sana'a, lama di Zabid, lama di Yaman dan jadi mufti di Yaman, disayangi oleh sultan-sultan Yaman, dibiayai banyak-banyak. Beliau ngaji kepada aminya, namanya Muhammad Hussein. Nanti kita cek marojeknya, antum kalau mau teliti ini bisa ya. Abdul Ghani ya, ini ada kitab sanadnya. Muhammad Abid ada kitab sanadnya. Kalau yang kurang-kurang yakin, ente cari kitab Hasyrus Syarid. Ya, Hasyrus Syarid. Di kitab itu dia nulis silsilah sanadnya kepada Syekh Saman dari situ. Muhammad Hussein ini aminya. Aminya siapa? Muhammad Abid. Muhammad Hussein dari ayahnya namanya Muhammad Murad. Muhammad Murad dari Syekh Saman. Nyebut nama ini berkahnya banyak, maka saya suka mengkaji nama. Nah, sebelum-sebelumnya kan ini belum ada layar begini, jadi pusing-pusing sendiri kita sebut nama ya. Nah, coba lihat posisinya ulama kita lokal. Syekh Abdurrahman Mangu. Saya punya jalur pendek. Antum mau lihat? Tafakur tidak, ini tasyakur. Tafakur berbangga enggak? Ini rasa syukur. Syekh Amin Ridwan punya murid Mukhtar At-Tarid. Orang zuriat Nabi jalur Syarif Hidatullah. Ke Maulana Hasanuddin. Punya zuriat di Bogor namanya Mukhtar At-Tarid. Ya Syarif juga. Beliau punya murid cucunya sendiri, itulah guru kami Abdul Haq Al-Hamidi. Mirip dengan Buya namanya. Umurnya 119 atau 20 tahun waktu wafat. Kami ambil sanah ijazah am, kutubus sittah, termasuk juga Ataqa, ya, Hizb Bahar, Dalail itu malah dipratelin kesalahan-kesalahan cetakan beliau. Hizb Bahar kita baca semua dengan beliau, bahkan kita dengar dari beliau juga. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Mukhtar At-Tarid. Ini kalau jalur kampung ya, Abdul Qadim, Syekh Muhammad Kanis dan anaknya Abdul Malik dan juga Syekh Jihan atau Jian. Ini orang berdua, Syekh Kabir punya murid Hasan Basri. Saya ngambil talqin saman dari beliau. Dan semua kaifiat-kaifiat yang tidak tertulis di kitab tapi ada di kitab induk itu langsung dari beliau. Kalau di kitab ini kan cuma tertulis beberapa kaifiat. Syekh Jihan Buya masih hidup. Ini kalau pakai jalur lokal, jalur Sumatera Barat. Kalau jalur yang lain langsung ini. Ya, jadi jalurnya pendek. Alhamdulillahirabbil. Melalui beliau yang mulia ini kita bersambung kepada Al-Imam As-Suhrawardi secara thariqah. Adapun jalur yang ini Abdul Mukhtar At-Tarid ini thariqah dan riwayah. Thariqah iya, riwayat iya. Jadi ijazah kitabnya juga bisa lewat ini. Ya, juga jalur Syekh Yasin ya. Mukhtar At-Tarid punya murid Muhammad Yasin Al-Fadani, guru daripada guru kita, lalu kita ngambil dari muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ini sanad ya, sanad. Nanti dari Syekh Saman, nanti ketemu Mustafa Al-Bakri di atas, terus masih ada beberapa sanad ke atas, nyambung kepada pengarang kitab ini. Kenapa kita ajarkan ini? Supaya kita semua tahu silsilah sanadnya ya. Coba perhatikan Buya, kalau yang tertulis di buku yang dicetakan Bukit Tinggi itu apa? Muhammad Amin Ridwan. Nggak disebut Abdul Ghani. Nggak disebut Muhammad Abid.
Enggak disebut Muhammad Hussein, disebutnya Asep. Hasib. Gharib. Dikasih tahu mereka nggak mau. Malah sanad kita yang dianggapnya terputus. Loh, sanad siapa yang terputus? Malah pakai kalam-kalam ahli sanad. Kalau terputus sanad, yang kita al-barakah. Yang keputus barakah siapa? Hah? Ente yang nggak mau kita benerin sanadnya, apa kita yang sudah tasih? Kita tasih ini dari Hasus Syarid, juga dari Al-Yani judulnya itu, yang dari Abdul Ghani yang ditulis muridnya, juga risalah yang ditulis oleh Al-Ghurbawi kepada muridnya. Ya, ada beberapa, ada 7 tarajim yang kita gabungkan, kita cek, lalu terang benderang di 4 kitab sanad nama ini. Nama ini jelas namanya. Nggak ada pakai Abu Hasab, An Hasib, Haseb terjadi orang Sunda jadinya tuh. Bukan jadi orang Madinah. Ya. Ini Muhammad Abid Sindi itu hafal Kutubus Sittah. Antum bisa bayangkan. Dan dia punya salinan sendiri. Kutubus Sittah itu udah salin sendiri. Tapi di kitab dia disebut Muhammad Abid An-Naqsyabandi. Kitab Tarajim. Tapi nggak usah heran. Abdurrahman As-Samani Kumango, dia juga seorang mursyid Naqsyabandi, punya surau tarekat Naqsyabandi, surau suluk. Ya. Amin Ridwan, beliau ini digelari Syekh Dalail, ternyata nisbat belakangnya Al-Qadiri Naqsyabandi. Jadi dulu itu kayak tren gitu, Naqsyabandi itu identik dengan orang-orang yang belajar kitab sunnah. Dan semua kitab sanad kita lewat beliau. Nggak ada orang yang nggak lewat punya beliau. Ya, Abdul Ghani An-Naqsyabandi, Muhammad Abid. Dan ini gak dihafalin Bu ya, ini karena sering baca aja. Saya jadi paham kenapa Syekh Yasin tuh hafal banyak sanad. Beliau kenal nama-nama orang ini. Ya. Dan apa kata Muhammad Abid As-Sindi? Haddasani ammi Muhammad Hussein, an jaddi Muhammad Murad, an Sayyidina Al-Khadir. Jadi Muhammad Murad ini salah satu orang yang dididik Syekh Saman jumpa Nabi Khidir. Yang kisah kita sebutkan dulu itu, ini salah satunya beliau. Apa kata Muhammad Murad? Safahtu Khadiran. Aku bermusafahah dengan Nabi Khidir. Itu ada di kitab Sanad Hasus Syarid. Muhaddis, ahli hadis Kutubus Sittah, hafal Sahih Bukhari Muslim, tidak mengingkari Nabi Khidir hidup. Ini ente baru punya sanad Bukhari 1-2, hafal juga kagak, tapi udah mau ingkari Nabi Khidir hidup. Sok-sok ilmiah lagi ya. Gergetan kita dengar ya, tapi ya apa salah. Berbeda sih boleh, cuma gergetan kan boleh juga ya kan. Masa berbeda doang boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Man yaqra? Ini Buya ada 2 kitab nih, bagilah 1. Oh khatamnya. Buya Yunal baca boleh? Nanti anak yang muda-muda lagi yang baca, siapa tuh di belakang? Irsyad, Taufik, Fikri, ada Muhammad Abdul Fattah, itu yang baca nanti ya. Sekarang biar Buya-Buya dulu ini pembukaan ya. Nanti kalian duduknya nggak boleh di belakang, di depan. Yang mukri-mukri ini ya. Taib, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila Syekh Abi Hafaz As-Suhrawardi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillahil azimi sya'nuhu al-qawi sultanuhu al-zahiri ihsanuhu al-bahiri hujjatuhu wa burhanuhu al-muhtajibi bil jalali wal mutafarridi bil kamali wal mutaraddi bil azamati fil abadi wal azali la yusawwiruhu wahmun wala khayalun wala yahsuruhu haddun wala mithalun
ذي العز الدائم السرمدي والملك القائم الديمومي والقدرة الممتنع إدراك كنهها والسطوة المستوعر طريق استيفاء وصفها ناطقت الكائنات بأنه الصانع المبدع ولاح من صفحات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع وسما عقل الإنسان بالعجز والنقصان وألزم فصيحات الألسن وصف الحصر في حلبة البيان وأهرقت سبحات وجهه الكريم أجنحة طائر الفهم وسدت تعززا وجلالا مسالك الوهم وأطرق طامح البصيرة تعظيما وإجلالا ولم يجد من فرط الهيبة في فضاء الجبروت مجالا فعاد البصر كليلا والعقل عليلا ولم ينتهج إلى كنه الكبرياء سبيلا فسبحان من عزت معرفته لولا تعريفه وتعذر على العقول تحديده وتكييفه فسبحان من عزت معرفته لولا تعريفه Maha suci zat yang maha mulia, yang agung pengenalan terhadapnya, laula ta'rifuh, sekiranya tidak lewat pengenalannya. Wa ta'adzara 'alal uquli tahdiduhu wa takyifuh, dan akal tidak mampu membatasi dan memvisualisasi, membayangkannya. Thumma albasa qulubas safwati min ibadihi malabisal irfani wa khassahum min baini ibadihi bi khasa'isil ihsani fasarat dhamairuhum min mawahibil unsi mamluwatan wa maraya qulubihim binuril qudsi majluwatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melekatkan ke dalam hati as-safwati min ibadihi malabisal irfani. Allah menempelkan atau memakaikan terhadap hati orang pilihannya atau hamba-hamba pilihannya pakaian kemakrifatan. Wa khassahum min baini ibadihi bi khasa'isil ihsani, dan mengistimewakan mereka di antara hamba-hambanya dengan keistimewaan yang baik, yang ihsan. Dengan keistimewaan maqam ihsan. Dengan keistimewaan maqam al-ihsan. Fasarat dhamairuhum min mawahibil unsi mamluwatan, sehingga dhamir atau qalbu, dalaman kalbu mereka diisi dari limpahan keintiman atau dipenuhi dengan limpahan keintiman bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa maraya qulubihim binuril qudsi majluwatan, dan hati mereka dipenuhi dengan cahaya kesucian yang terpancar dari Allah Subhanahu wa taala. Fatahayya liqabulil amdadil qudsiyati, sehingga hati mereka itu siap untuk menerima madat yang suci. Wasta'addat liwurudil anwaril ulwiyati, dan siap atau bersedia atau dimampukan untuk menerima cahaya-cahaya yang tinggi. Wattakhadhat minal anfasil atirati bil adhkari jullasan, dan hati-hati mereka itu mengambil atau menjadikan nafas-nafas yang harum dengan zikir-zikir yang sebagai teman duduk. Wa aqaman ala zahiri wal batini minat taqwa hurrasan, kemudian hati mereka secara zahir dan batin dijaga dengan ketakwaan. Wa ash'alat fi zulamil basyariyati minal yaqini nibrasan. Wa ash'alat, dan hati mereka nyala dalam kegelapan kemanusiaan, sifat kemanusiaan atau sifat manusiawi dari keyakinan. Wastahqarat fawaidad dunya wa ladzatiha, kemudian hati mereka juga merendahkan atau menganggap hina
hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan kelezatan keuntungan duniawi dan kelezatan. kelezatan-kelezatannya. Wa ankarat masaidal hawa wa tabi'atiha. Dan hati mereka juga mengingkari hawa nafsu dan jeratan, jeratan. Masaid, tempat perburuan hawa. Hati mereka juga mengingkari tempat perburuan hawa dan para pengikutnya. Wam tatot awaribar raghubat raghabut warrahabut. Wam tatot, dan melipat. Bukan apa? Wam tatot. Ya, mirip-mirip dengan ankarat. Mereka melipat keanehan daripada rasa cinta dan takut. Jadi itu nggak jadi masalah. Jadi ada wazan fa'alut, ya, rahbut, fa'alut, rahbut, rahmut, jabarut. Tapi itu bagian dari hal yang jarang digunakan dalam bahasa Arab, ya. Wastafrashat, lanjut aja nggak apa? Wastafrashat bi'uluwi himmatiha bisatal malakuti. Dan menghampar, kalbu mereka menghamparkan ketinggian himmahnya, semangatnya, atau ketinggian semangatnya terhadap keluasan alam malakut. Wamtaddat ilal ma'ali a'naquha, sehingga pandangan kalbu mereka tinggi ke pandangan kalbu mereka menjadi tinggi. Wa tamahat ilal lami'il ulwi ahdaquha. Sama itu. Kalau anak tinggi lehernya, maksudnya pandangannya. Kalau ahdak ini baru panjang, jauh pandangnya. Jauh pandangnya. Lanjut. Wattakhadhat minal mala'il a'la musamiran wa muhawiran. Kemudian hati mereka itu mengambil dari mala'il a'la, dari penduduk yang tinggi sana, yang di alam tinggi sana, musamiran wa muhawiran, teman nongkrong, teman ngobrol dan teman berhiwar, berdiskusi. Wa minan nuril a'azzil aqsa muzawiran wa mujawiran. Dan dari cahaya yang mulia, yang tinggi, dijadikan sebagai teman tetangga dan tempat untuk bercerita. Sedikit lagi, ya. Kita siksa biayuna. Ajasatun ardiyatun biqulubin samawiyatin wa ashbahun farshiyatun bi arwahin arushiyatin. Ya Rabb. Nufusuhum fi manazilil khidmati sayyaratun wa arwahuhum fi fadail qurbi tayyaratun wa madhahibuhum fil ubudiyyati mashhuratun wa a'lamuhum fi aqtaril ardi manshuratun. Terjem. Itulah jasad-jasad yang membumi dengan hati yang berada di langit. Wa ashbahun farshiyatun bi arwahin arushiyatin. Tubuhnya tidur, jiwanya tidur, sementara arwahnya di arash. Ya Rabb. Diri mereka atau nufus atau jiwa mereka berada di tempat-tempat. Jiwa-jiwa mereka bepergian di tempat-tempat khidmat. Ini tips nerjemahin asik, ya. Kalau ada jar majrur, tinggalin dulu. Setelah jar majrur, itu yang diambil dulu. Nufusuhum fi manazil khidmati sayyaratun. Kita mulai. Nufusuhum sayyaratun fi manazil khidmah. Gitu. Ya. Jiwa mereka berkendara atau berterbangan di tempat-tempat atau di rumah-rumah khidmat. Nufus, ya. Wa arwahuhum fi fadail qurbi tayyarah. Arwah-arwah mereka terbang di lapangan kedekatan dengan Allah. Di hadrah qurbiyah, gitu terjemah. Ya, hadrah qurbiyah Allah. Madhab mereka masyhur
dalam kehambaan dan mazhab ibadat mereka masyhur, maksudnya bersanad. Mazhab ibadah mereka masyhur, maksudnya bersanad. Wa a'lamuhum fi aqtaril ardi mansyurah. Dan ketokohan mereka, tokoh-tokoh mereka tersebar di seantero bumi atau dunia. Nah, ini paling penting bagian ujung ini. Kalau yang tadi antum itu bagian-bagian makomat ya. Jadi kita sedang mengamalkan, mempelajari, mengambil kalam-kalam orang-orang yang seperti apa. Orang-orang yang jasadnya sama dengan kita, jasad bumi, tapi kolbunya menangkap rahasia langit. Ya, ini balaghahnya tinggi sekali karena tidak pakai tasbih, tidak pakai alat huruf-huruf penyerupaan, sama dengan anta syamsun, anta badurun, engkaulah sang matahari. Itu tinggi sekali. Ya, atau Dawami datang terus kita bilang ja'al asadu, datang singa aswaja. Ini contoh ya. Kita nggak ngomong ja'a rajulun kal asadi, datang seseorang yang dia sifatnya seperti singa. Itu biasa, itu bukan sastra. Nah, sastra itu mulai muncul ketika kata-kata hubung, kata-kata penyerupaan dihilangkan. Ajsaduhum ardiyah, jasad mereka bersifat bumi, pribumi, bumi, tanah. Bikulubin samawiyah, tapi kolbu mereka bersifat samawi. Ya. Kalau ente apa? Ajsaduka ardiyah, bikulubika gugliyah. Akluka ardiyah, wa qalbuka tiktaqiyah. Pada ketawa, berarti ngerti bahasa Arab ibu ya? Ya. Basaruka syabahiyah hadaqiyah, wa basiratuka facebookiyah. Ujung-ujungnya begitu ya, sampai Instagramiyah ya. Dia ngelihat yang tidak zahir, memang alamnya alam yang tidak nyata di sini, tapi masuknya ke dunia sosmednya. Sosmednya mereka ini kulubin samawiyah, kolbu-kolbu samawi. Jadi mereka kalau mau ngajar, downloadnya dari kolbu samawi. Ilmunya di-download dari sana, bukan dari Google, bukan dari aplikasi seperti kebanyakan ustadz dan dai hari ini. Ya, bukan dari lembaran-lembaran kertas saja. Ya, wasbahun farsiyah, ya, jiwa mereka, diri mereka yang zahir, ya, terhampar di tempat tidur, tapi ruh mereka di arsy. Maksudnya apa? Ada hadis Nabi, ya, man nama ala taharatin, yang tidur dalam tahara, maka ruhnya yatufu alal arsy, ruhnya bertawaf di arsy. Maka sebelum tidur jangan sampai ada hati yang kotor itu dibawa, kesel, ya, benci, iri, dengki. Makanya kebencian antara fam ini, fam itu, nasab ini, tarekat ini, mazhab ini, hatta sama Wahabi itu nggak boleh benci. Oke? Kalau ngaji di ribat sebelum tidur, sama Wahabinya nggak boleh benci. Sama yang ngaku-ngaku aswaja lalu mengkafirkan kita karena masalah beda faham, nggak boleh benci. Biarin aja. Ya, kita doakan baik-baik. Kecuali kita dizolimi. Ente boleh bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang urus dia, gitu. Wa madzahibuhum, unufusuhum, ya, jiwa mereka bergerak cepat, sayyarah fi manazilil khidmah, di manazil maqam-maqam khidmat. Makanya di ribat khidmat salah satu usulut tariq, arkanut tariq, rukun tariqah di kita salah satunya adalah khidmat, ya. Jadi yang beruntung dapat khidmat itu jiwanya langsung sayyarah, bergerak, girang itu, ya. Dan dia harus dihantam, ya. Biasanya dicuciin piring lagi suluk, sekarang kita nyuci sendiri, ya.
Yang paling ribetnya, yang kita cuciin piringnya, orangnya kita nggak suka. Ya kan? Apalagi, yang lebih ribet lagi, teman sesama khidmat, musuh. Oh itu lebih ribet lagi, pernah nyindir-nyindir. Ya. Wah, jangan dikira khidmat mudah. Orang tidur, kita bangun. Ya enggak? Nggak bisa tidur. Aneh lihat sendiri tuh yang khidmat-khidmat tuh nggak bisa tidur. Mau tidur, belum masak. Wah, kita girang lihat begitu. Itu yang disebut sayyarah. Dia nggak bisa diam. Ente yang sudah melakukan suluk khidmat merasakan itu. Ini kalam beliau Allah abadikan sampai sekarang. Buya-buya ini kan khidmat juga. Makanya buya-buya ini susah juga tidurnya. Mau tidur sebentar, kita lagi khidmat nemenin orang suluk. Ya, mungkin paling susah tidur tuh Buya Asfi itu, jarang sekali tidur. Wa arwahum fi fadail qurbi tayyarah, ya. Arwah mereka di hadirat kurbiyah tayyarah, beterbangan. Ya. Ini hakiki atau majazi terserah ente ya. Kalau begini ini hakiki. Wa mazahibuhum masyhurah fil ubudiyah. Mazhab mereka masyhur sanadnya, masyhur kesahihannya dalam ubudiyah. Artinya riadohnya, mazhab fikihnya itu bersanad. Zikirnya bertalkin. Ya. Jika cara berzikir aja kita ada sanadnya, masa faham kita nggak ada sanadnya? Ya. Sembarangan tuduhan itu, ya. Tuduhan ya, hadza buhtanun azim, itu buhtan, itu kebohongan yang luar biasa. Wa alamuhum fi aqtaril ardi mansyura. Orang tanya, ya. Kalau orang nanya nih, tarekat apa yang diamalkan Buya Zul Asfi, Buya Yunal, Buya Aldomi, mana Buya Aldomi? Laura Ali Wafa, apa tarikohnya? Ya, semuanya ke Nabi Muhammad, tapi riwayatnya dari siapa? A'lamuhum, tokohnya siapa? Dalam zikir jahar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Jalur Khalwati, Samani. Dalam zikir khafi, Abdul Khaliq Judawani, Abu Yazid Bustami, Abdul Khaliq Judawani, Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid. Dalam zikir pagi sore, Ma'thurat, Sayyidina Abdul Hasan Syadzili. Ya. Dalam bab salawat, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Yusuf Nabahani, Muhammad Ali As-Sanusi dan lain sebagainya. Loh kok campur-campur? Enggak campur-campur, kan ngamalannya berdasarkan sanad. Dan semuanya difatihahkan. Enggak ada campur-campur, enggak ada talfik, enggak ada. Ya, beda-beda sendiri. Cuma ada wirid khas ala ribat ada. Ya, yang tarekat ini kita lestarikan, tapi kita ada wirid khasnya memang. Ya. Yaqulul jahil bihim fuqidu wa ma fuqidu walakin samat ahwaluhum falam yudraku. Apa kata orang? Oh, orang dulu mah hebat, orang dulu mah wali, orang dulu mah bisa ngamalin, sekarang nggak ada lagi. Sekarang mana ada wali kutub? Sedang mana ada mursyid kamil mukamil, gitu kan? Oh kalau kita dulu suluk mah keren, sekarang nggak ada yang sanggup suluk begitu, kan sama aja itu ya. Sama juga begitu. Yaqulul jahil bihim, ada orang jahil di antara mereka. Pakai bi, ini menunjukkan taukid, ini bukan fihim, bukan minhum. Yaqulul jahil bihim, bihim ini apa? Ada di kalangan mereka sendiri. Di kalangan sufi sendiri. Bahkan mereka hidup bersama sufi itu. Silau. Tersilaukan. Fukidu, nggak ada lagi orang yang jasadnya bumi, kolbunya di langit, jiwanya tidur, ruhnya di aras. Nggak ada lagi. Itu dulu, kakek kita dulu. Semua orang ngomong gitu kan? Iya nggak? Ente percaya? Kalau begitu wali udah nggak ada dong hari ini. Nah, percaya begitu? Gak percaya kita. Apa Allah fakir? Apa Allah miskin? Apa Allah gak sanggup mengangkat wali-wali baru? Ya. Jika Allah sanggup mengangkat 124.000 para nabi di tempat yang tidak dikira-kira orang, apalagi hanya sekedar wali. Setinggi-tinggi wali itu baru di bawah nabi paling rendah derajatnya,
Jadi mudah sekali bagi Allah menciptakan seorang wali Allah, itu mudah sekali. Fuqidu wa ma fuqidu. Sebenarnya wali Allah ini, orang-orang berjiwa seperti mereka ini tidaklah hilang. Walakin samat ahwaluhum. Tapi ahwal mereka terlalu tinggi. Samat, yani ala. Ahwaluhum, keadaan mereka memang terlalu tinggi. Falam yudraku, sehingga tidak dapat dicapai orang hari ini. Wa ala maqamuhum, maqam mereka terlalu luhur. Falam yumlaku, sehingga tidak dapat dimiliki. Kainina bil jusman, bainina bi qulubihim an awtanil hidthan. Ya, ada mungkin secara jasad ada, tapi secara qalbu masih berjarak jauh, ya. Li arwahim haula al-arsy tatwaf, li qulubihim min khaza'inil birri is'af, yatana'amuna bil khidmati fid dayajir wa yatalladhuna min wahaj at-talabi bi dhama'il hawajir. تسلوا بالصلوات عن الشهوات وتعرضوا بحلاوة التلاوة عن اللذات يلوه من صفحات وجوههم بشر الوجدان وينم على مقنون سرارهم نظرة العرفان لا يزال في كل عصر وزمان. Ya, la yazalu, mereka selalu ada setiap masa dan zaman. Di antara mereka ada ulama qaimuna bil haq. Ada yang dia amar ma'ruf, ada yang da'un lil khalq, ada yang mendakwah. Munhu bi husnil mutaba'ah rutbatad dakwah. Mereka diberi anugerah, ya, cara berdakwah yang bagus. Wa ju'ilu lil muttaqina qudwah. Mereka jadi qudwah, jadi mursyid. Fala yazaluna tazhar fil khalqi atharuhum. Yang antum lihat hari ini di Pulau Jawa itu semua prestasi daripada Sunan yang 9. Jadi masih hidupkah wali-wali selevel wali-wali yang 9? Bahkan wallahi mungkin sekarang jauh lebih tinggi dari mereka dulu. Cuma kan ente dapat ceritanya, itu mah dulu wali 9. Ya. Mungkin sekarang banyak yang lebih tinggi. Kenapa? Sekarang kiai-kiai, mursyid-mursyid punya akses yang lebih mudah untuk mempelajarinya. Fala yazalu tazhar fil khalqi atharuhum wa tuzhiru fil afaqi anwaruhum. Man iktada bihi muhtada. Siapa yang meneladani mereka pasti dapat petunjuk. Mau dapat petunjuk? Teladani orang-orang yang ada di silsilah ini. Orang di silsilah ini sebagian sudah meninggal, yang hidup yang diteladani. Jangan meneladani yang sudah mati. Ente mau gimana caranya? Orang meninggal. Maka meneladani yang mati itu dengan cara mengamalkan ajarannya pada muridnya yang masih hidup. Waman ankarahum dhalla wa'tada. Siapa yang mengingkari mereka ini ada setiap masa, setiap zaman, dhalla wa'tada. Itulah orang yang tersesat, ya, dan melampaui batas. Gimana kira-kira? Jadi menurut ente wali kutub ada nggak hari ini? Wali ghaus ada nggak hari ini? Ya. Jika Allah pilih dari orang ummi namanya Nabi Muhammad, mungkinkah nanti ada yang bukan tamatan pesantren, bukan dari UIN, Allah pilih menjadi wali kutub? Mungkin? Wali ghaus? Mungkin aja. Ya, lebih mudah ngangkat wali atau ngangkat nabi? Bayangkan negeri yang berhalanya 300 lebih, orangnya nggak bisa baca tulis, Allah pilih satu orang dari mereka namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Bisa kok, apalagi cuma negeri seperti kita yang kemusyrikannya nggak separah zaman jahiliyah dulu, ya. Gimana kira-kira? Ente nggak sepakat juga nggak apa-apa. Falillahil hamdu ala ma hayya 'alal ibad min barakati khawas hadratihi min ahlil widad. Ya. Jadi istilah hadratnya itu kan istilah Buya Aldo tuh, ya. Ini ada di sini, ya. Hadratihi. Jadi boleh nggak baca ila hadratihi, ya? Boleh. Kenapa bilang nggak boleh, ya? Allah nggak butuh Fatihah. Emang Nabi Muhammad butuh Fatihah ente? Wassalatu wassalamu ala nabihi. Jadi ila hadratillah itu maksudnya ila ridallah fi hadratihil ahadiyah al-wahidiyah. Sama dengan li ridaillah, dia juga, ya.
ila hadratillah hadratul qurbiyah wal unsiyah. Dia juga kok. Ya, emang kalau beda-beda istilah kok protes aja. Nanya kek, jangan protes. Ntar kita jelasin ya. Wassalatu wassalamu ala nabi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akramin al amjad. Nah, ini ciri khas Ahlussunnah ini begitu kalimatnya. Nah, kata beliau ya, apa sebab kitab ini ditulis? Nah, ini ada pembahasannya. Tapi waktunya udah mau maghrib ya, betul ya? Sudah maghrib belum? Oh yaudah kita baca dikit lah ya. Anda baca cepat aja. Thumma inna ithari li haula'il qaum wa mahabbati lahum ilman bi syarafi halihim. Ya. Jadi karena beliau cinta sekali dengan para sufi ini dan kesahihan tariqah mereka al-mabniyah alal kitab was sunnah. Tuh kata Surawardi, sufi itu sahih tariqahnya karena dibangun atas kitab dan sunnah. Al-mutahaqqiq biha min Allahil karim al-fadlu wal minnah. Hadani ala an adubba an hadhil isabah bihadhihi subabah. Oleh karena itu aku tertarik, termotivasi untuk membela ya kelompok ini. Wa'allifu abwaban fil haqa'iq wal adab. Maka aku susunlah bab-bab tentang hakikat dan adab. Mu'ribatan an wajhis sawab fima tamaduhu, ya, yang diolah dari sisi yang sahih dari apa yang mereka pakai, mereka jadikan panduan. Musyaratan bi syahadati sarihil ilmi lahu fima taqaduhu, sesuai dengan keyakinan yang sahih yang mereka punya. Haitsu kathural mutasyabbihun. Kenapa sekarang banyak orang yang menyerupai mereka lewat pakaian? Nah, ini perhatikan. Tidak ada namanya pakaian khusus sufi, nggak ada. Oke? Jadi kalau saya pakai kopiah, pakai sorban, itu bukan pakaian sufi. Agama Sikh juga pakai sorban, ya kan? Di kampung Lora itu pakai kopiah Mas Harung, nyabung ayam ada, yang zikiran ada, ya, yang jualan ada, yang santri ada. Itu udah jadi tradisi. Ya, teman saya jemaah tabligh dia nyabit rumput pakai sorban ya. Saking dia senangnya dengan gaya itu. Baik, haitsu kathural mutasyabbihun wa ikhtalafat ahwaluhum, tapi ahwal mereka berbeda. Tasattara bizaihim musattirun, karena mereka punya gaya, banyak yang bersembunyi di balik baju mereka. Wa fasada amalu, amalnya enggak benar. Antum tahu kan istilahnya menciptakan kondisi? Malamatiyah itu tugasnya. Tampil jadi orang yang melakukan ajaran tasawuf secara menyimpang, seakan-akan menyimpang, supaya nanti tambah banyak muncul kelompok yang menyimpang itu. Masa di Intel bumi ada, di Intel langit gak ada ya kan? Kan tadi kulubun samawiyah bu ya, kolbu langit. Ya, saya hakul yakin kok hal-hal itu ada terus ya. Wasabaqa ila qalbin mala arif. Jadi kalau ada orang menzahirkan sesuatu dengan sengaja hal-hal yang batil, mungkin niatnya supaya yang batil-batil itu muncul. Ya, akhirnya banyak yang muncul kan jadinya. Sama dengan metode-metode orang-orang intelijen itu, ya, mereka menciptakan kondisi ya bergaya seakan-akan mau memprovokasi orang untuk menurunkan, melawan pemerintah yang sah, supaya muncul nih kelompok-kelompok itu. Padahal dia pemain. Nah itu kalau di dalam tasawuf namanya malamatiyah. Apa namanya? Jadi Allah bikin orang begitu, nanti akan muncul tawaif, firqah, tariqah palsu. Tariqah palsu nanti akan muncul. Ya. Nah, jangan ketipu. Kita harus tahu mana pemain, mana yang palsu, mana yang asli. Wasabaqa ila qalbin man la ya'rifu usula salafihim su'uzan.
Inilah penyebabnya. Ini perhatikan, ini anti banyak yang kena nih ya. Maka masuklah ke dalam hati, sabaqo, masuk lebih dahulu ke dalam hati orang yang tidak mengenal usul salafihim, pokok ajaran salaf mereka, su'uzon kepada wali. Ya. Wa kadala yaslamu min waqi'atin fihim, sehingga hari ini kata beliau enggak ada orang yang selamat dari waqi'ah, menuduh wa ta'nin dan mencaci, zannan minhu, karena berprasangka dari masalah yang tadi, anna hasilahum raji'un ila mujarradi rasmin, karena hanya mengandalkan rasem, simbol-simbol, wa takhassusahum aidun ila mutlaqi ismin, karena hanya mengandalkan sebutan-sebutan sanad, ijazah-ijazah kertas. Ya. Maka beliau kemudian hadarni fihi minan niyyah, ada niat an uksir sawadal qaum bil i'tira' ila tariqihim, dengan menjelaskan tariqat mereka, isyarat ahwal mereka, sesuai ada riwayat man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Ya, siapa yang memperbanyak ya kelompok kaum itu, maka bagian dari mereka. Wa arju, inilah yang mahal dari beliau, aku bermohon kepada Allah Al-Karim niat yang suci. Beda dengan Dawami kalau nulis skripsi kan, ada nggak kalimat arju minallah Al-Karim sihatan niyah? Nggak ada kan? Skripsi ini ditulis untuk memperoleh sarjana, gitu, beda. Karena kalau ditulis untuk mencari ridha Allah di halaman depannya langsung nggak diterima. Tulis kalimat seperti ini di pengantar. Nanti di revisinya niatkan ulang, ya. Wa takhlisaha min syawa'ibin nafs, dan Allah bebaskan diri kami dari kekacauan jiwa. Wa kullu ma fatahallahu ta'ala alayya fih. Ya, perhatikan kalimatnya. Bukan aku yang hebat, semua yang Allah futuhkan, bukakan bagiku pada kitab ini, minahun minallahil karim, hanya hadiah darinya. Wa awarif, ma'rifat darinya. Wa ajallul minah awariful ma'arif. Oleh karena itu, jika bersumber ma'rifatnya dari Allah, bernawarah awariful ma'arif. Dan awariful ma'arif ini salah satu nama asrar beliau. Salah satu nama asrar beliau, ya. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita setahun ini atau mungkin lebih mengkhatamkan kembali kitab kurikulum dasar dari tasawuf ahlus sunnah, ya. Tasawuf ahlus sunnah, khususnya tarekat Suhrawardiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Jalwatiyah, Samaniyah, dan ada lagi 10 cabang dari tarekat ini, Kubrawiyah dan lain sebagainya. Dan seandainya nanti saya tidak hadir pun, jika dalam sebulan itu saya belum hadir, nanti tolong ada Buya yang menggantikan mengajarkannya, ya. Jadi setiap bulan minimal nih sekali, kalau bisa 2 kali diajarkan. Jadi cepat tamatnya, insya Allah. Dan siapapun yang hadir, ya, berarti termasuk murid-murid minhum. Apa kata beliau tadi? Man kassara, siapa yang memperbanyak, menyebarkan, mentransfer ilmu mereka, fahuwa minhum, bagian dari mereka, ya. Semoga kita termasuk yang diakui sebagai murid-murid beliau. Amin ya rabbal ala hadina wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nusin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat lalu azan, ya, langsung. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya
bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.